Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Bapak Ibu, saudara sekalian, puasa merupakan satu latihan, bukan latihan sebenarnya, ini sudah praktek ya. Bahwa puasa itu melibatkan berbagai unsur di dalam diri kita, termasuk jasad. Kalau jasad itu sudah pasti karena dia mengikuti syariat, artinya tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Unsur yang kedua adalah jiwa atau nafs, yaitu kesadaran. Kalau dalam psikologi ya dikenal dengan konsep mindfulness. Jadi mindfulness ini adalah satu bentuk kesadaran yang mengajarkan kepada atau berteori atau berkonsep tentang bagaimana menyadari apa yang terjadi pada tubuh, ya, terjadi pada diri kita, tubuh kita. Di mana puasa itu tentu kita akan mengalami hal-hal yang terjadi pada puasa, misalnya lapar, haus, apalagi lebih sensitif secara emosional, ya, lebih mudah marah karena lapar. Nah, ini mindfulness, konsep mindfulness di dalam psikologi ini memiliki sebuah konsep kesadaran bahwa kita harus menyadari apa yang sedang terjadi pada perut kita, apa yang sedang terjadi pada tenggorokan kita yang haus, perut yang lapar, kemudian sensasi di sisi emosionalnya, di pikirannya, itu disadari semua. Jadi disadari dari keadaan-keadaan jasad ini. Nah, tentu kita tidak berhenti di konsep mindfulness ya, karena mindfulness hanya menyadari apa yang sedang terjadi pada tubuh kita atau jasad kita. Nah, naik ke lebih tinggi dari mindfulness yaitu konsep psikologi Islam, yaitu tentang ihsan, yaitu menyadari Allah, ya, menyadari Allah bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah dan kita sedang diperbuat oleh Allah. Nah, di dalam ihsan, puasa ini mengajarkan kita untuk lebih menyadari Allah, bahwa kalau kita lapar, kalau kita haus, ya, sebenarnya yang membuat lapar dan yang membuat haus ini siapa? Nah, ini tentu Allah, gitu kan. Nah, ini sebuah konsep mindfulness Islam. Jadi tidak hanya berhenti pada lapar dan haus, tapi lebih pada menyadari apa yang sedang terjadi pada tubuh kita itu karena merupakan satu bentuk perbuatan Allah. Siapa yang berbuat ini adalah Allah. Siapa yang membuat saya lapar adalah Allah. Siapa yang membuat saya haus ini adalah Allah. Nah, konsep ini Bapak Ibu, ihsan ini akan menimbulkan sebuah efek positif terhadap perilaku kita, ya. Jadi perilaku kita itu karena kita menyadari bahwa lapar itu adalah dari Allah, itu perbuatan dari Allah, itu kita lebih bisa ikhlas dalam menerima lapar ini Bapak Ibu. Jadi kalau menggunakan mindfulness ini konsepnya sudah bukan lagi menahan lapar gitu ya, tapi mengikhlaskan lapar. Karena apa? Saya sadar bahwa yang menyebabkan laparnya adalah Allah. Saya sadar bahwa yang menyebabkan haus ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai keikhlasannya ini akan lebih tinggi begitu. Nah, tentu ini akan sangat berdampak positif sekali ketika kita mau berbuka puasa juga ya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang itu tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang puasa. Misalnya di sore hari, kenapa orang ini begitu sibuknya mencari sebuah makanan untuk berbuka begitu loh, sampai begitu ramenya ya. Karena mereka tidak menyadari bahwa dia sedang puasa begitu. Kalau sedang puasa ya sudah lapar, nah nanti
Kalau sudah waktunya buka puasa baru cari makanan. Loh kok begitu, Pak? Iya, sebab kalau cari makanan sebelum berbuka itu pasti yang dibeli banyak, betul nggak? Tapi kalau beli makanan setelah waktunya berbuka, artinya ketika berbuka itu ya minum seadanya, makan seadanya itu. Setelah berbuka baru cari makanan, nah itu baru. Nah, pasti nanti tidak akan hawa nafsunya untuk cari makanan itu pasti lebih terkendali, lebih terkontrol. Nah ini satu tips Bapak Ibu dari konsep mindfulness Islam ini, bagaimana membuat puasa kita itu lebih bermakna, lebih membangun kesadaran, dan lebih membuat ibadahnya lebih ikhlas. Nah, tentu nanti ini akan banyak hal ya, ini baru dari sisi puasanya saja. Banyak hal ya, kita menyadari Allah ketika sholat, menyadari Allah ketika membaca Quran, menyadari Allah ketika kita berzikir, menyadari Allah ketika kita sahur, buka, dan lain sebagainya. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat saudara semua. Mudah-mudahan puasa kita diberikan sebuah keikhlasan, diberikan sebuah kesadaran akan Allah di dalam menjalani ibadah Ramadan ini, sehingga nanti ketika saatnya kita akhir puasa itu kita betul-betul bisa kembali suci, kembali fitrah, Idul Fitri, dan kita merayakan kemenangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.